Pemirsa Indonesia Junai Forum, terima kasih Anda tetap bersama kami. Kita lanjutkan bincang kita soal bagaimana menjaga aset Muhammadiyah. Saya ke Pak Edi. Pak Edi, apa sih Pak kendala atau bagaimana proses untuk mengurus ini Pak? Kan di tingkat pusat PP kayaknya sudah ada kerjasama dengan BPN Pak. Nah bagaimana misalnya, yang apa konkretnya mungkin Pak Edi yang lebih tahu apa yang terjadi di bawah? Jadi gini ya, kaitan dengan SKPP untuk masalah aset persyarikatan ini, jadi PP telah mengeluarkan surat bahwa semua aset persyarikatan di semua tingkatan di wilayah sampai ke ranting itu harus atas nama Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di Jogja atau Jakarta di dalam sertifikatnya. Nah sekarang ini memang untuk contoh di Bandung saja itu memang masih terdapat dalam sertifikat itu masih atas nama perorangan begitu. Misalkan atas nama ketua PCM atau atas nama ketua PDM. Dan ini mungkin perlu sosialisasi dari BPN pusat, kemudian ke BPN wilayah, kemudian ke BPN kota, supaya ini ada kerjasama antara BPN tingkat provinsi dengan PWM, kemudian BPN tingkat kota dengan PDM tingkat kota, supaya bisa sinergi. Kenapa? Karena tidak sedikit juga di antara di samping BPN-nya juga tidak semuanya bisa paham tentang hal tersebut, tetapi juga dari pihak PPAT misalkan dia kebingungan gitu. Misalkan dalam pengurusan tentang wakaf. Tentang wakaf itu selalu nazirnya itu adalah kan padahal dalam ketentuan di pimpinan pusat Muhammadiyah yang menjadi nazir adalah pimpinan pusat, sehingga yang tercantum di dalam sertifikat itu adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Tetapi masih banyak yang menjadi nazir itu adalah ketua PCM, ketua bendahara, sekretaris. Sehingga ini memang itu karena apa? Karena pemahaman tentang itu, sosialisasi itu yang mungkin yang kurang. Sehingga ini diharapkan kepada pimpinan pusat untuk bisa melakukan sosialisasi sehingga PDM, kemudian PWM, khususnya Majelis Wakaf untuk mengetahui tentang hal ini. Dan juga termasuk juga BPN. Jangan sampai nanti ketika kita akan mengajukan dari pihak BPN juga ini ketentuannya harus nama yang najir ini, tidak persyarikatan. Nah ini pernah terjadi seperti itu. Jadi oleh karena itu untuk kedepannya diharapkan sosialisasi ini bisa terjadi lebih sinergi, sehingga aset-aset Muhammadiyah tidak akan kecolongan begitu, tidak akan kecolongan. Apalagi kalau tadi dikatakan bahwa biasanya kan di ujung-ujung, kemudian kan ini di Muhammadiyah ada proses periodisasi pengurus. Kalau pengurusnya sudah berganti, dia kan tidak mengetahui tentang proses bahwa kita pernah mendapatkan, sehingga tidak sedikit ada yang kemudian yang Muhammadiyah dapat hibah atau dapat wakaf kemudian menjadi milik perorangan, bahkan itu ada terjadi seperti itu. Jadi untuk menghindari itu ya diharapkan kepada Muhammadiyah di berbagai level, kalau misalkan dia mendapatkan hibah wasiat atau wakaf atau jual beli, maka itu segera dibalik namakan kepada nama persyarikatan. Karena kalau misalkan jual beli, kalau salah satunya misalkan di kemudian hari ahli warisnya tidak mau menandatangan, jadi persoalan. Kemudian juga ketika kita menerima wakaf, kemudian ahli warisnya juga tidak mau menandatangan, itu bisa jadi persoalan juga. Dan oleh karena itu, jadi diharapkan ketika kita mendapatkan hibah, ada orang yang akan mendapatkan, ketika Muhammadiyah akan mendapatkan wakaf, segera diurus, dibalik namakan atas nama Muhammadiyah. Kalaupun memang ada hal yang sebetulnya ini yang menjadi sebetulnya kalau sekarang tidak terlalu berat ya. Kalau dulu setiap Muhammadiyah mendapatkan hibah atau akan membeli atau dan lain sebagainya itu secara izin dari BPN pusat. Kalau sekarang itu sudah ada pendelegasian dari BPN pusat kepada BPN di bawahnya. Jadi sebenarnya lebih mudah. Biasanya prosesnya adalah kita mintakan kepada BPN surat izin untuk membeli, izin menerima wakaf, atau izin
mendapatkan hibah wasiat, sehingga izin itulah yang menjadi dasar. Jadi BPN mengeluarkan izin itu, kemudian izin itu yang menjadi dasar dijadikannya sertifikat begitu. Dan ini yang mungkin yang harus dilakukan, dan saya kira ini penting ya, sangat penting supaya aset-aset Muhammadiyah tidak terjadi diambil alih oleh yang tidak berhak menerimanya ini. Jadi supaya tetap menjadi milik Muhammadiyah. Kalau di Kabupaten Bandung sendiri, Pak? Di Kota Bandung. Di Kota Bandung itu masih ada nggak, Pak, yang atas nama ketua? Sangat banyak, masih sangat banyak. Jadi PR-nya banyak juga nih, Pak? Iya, PR-nya masih. Jadi kalau dicoba ini kan kurang lebih ya mungkin baru sekitar 40% lah yang sudah atas nama persyarikatan. Itu masih banyaknya masih atas nama per orang. Bahkan ada satu cabang yang hampir belum ada, dari aset yang dia miliki, cabang memiliki kurang lebih sekitar 10 aset, namanya masih nama perorangan gitu. Dengan alasan katanya bahwa supaya bebarip, supaya mudah untuk meminjam uang ke bank katanya. Padahal sebetulnya pimpinan pusat juga kalau misalkan nanti dianggunkan itu pimpinan pusat juga akan mengizinkan. Kalau kemudian juga itu akan dijual oleh si cabang tersebut, itu juga pimpinan pusat akan mengizinkan. Tetapi juga setelah nanti pimpinan pusat melihat ke lokasi itu apakah alasannya dapat dimengerti atau tidak. Tapi kalau misalkan dengan alasan yang kurang rasional, ya mungkin pimpinan pusat juga tidak akan mengizinkan. Jadi sebetulnya tidak akan sulit kalau misalkan aset itu akan dikeluarkan, pimpinan pusat juga akan, asal ada penggantinya, biasanya seperti itu. Iya. Saya ke Pak Suhada, ini bagaimana Pak kira-kira menyelesaikan PR tadi, Pak? Ya, harus terus dipaksakan. Kalau tidak, nggak sampai-sampai kita. Apapun kondisinya itu, nggak boleh berhenti. Jadi mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, harus terus berkoordinasi dan untuk mendorong itu. Karena itu sangat strategis sekali ketika kita tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas, ya, ketika kita tidak memiliki catatan-catatan yang validitasnya bisa dijadikan pegangan, tentu kita akan menjadi semakin repot nanti ke depannya. Oleh karena itu, ya tidak ada cara lain kecuali tidak boleh lelah, tidak boleh berhenti, terus mendorong supaya proses sertifikasi aset-aset wakaf kita, aset-aset yang non-wakaf kita juga harus terus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang dilakukan PWM untuk mengingatkan PDM, PCM itu apa aja, Pak? Rapat-rapat kerja tentang wakaf tentu Ya, itu pasti itu muncul. Muncul terus ya, Pak? Ya, kata-kata untuk mendorong sertifikasi aset-aset wakaf kita. Setiap muktamar, kalau di wilayah setiap muswil, rakor itu selalu muncul. Jadi, dan tidak pernah berhenti dari permasalahan perwakafan. Gitu. Jadi trending topiknya soal wakaf itu belum? Ya, acara apapun biasanya kalau sedang menyusun rapat dalam rapat kerja atau menyusun program itu mesti menjadi hal yang sangat menarik itu wakaf itu. Wakaf itu. Karena bagaimana tidak menarik, ya wakaf itu adalah aset. Aset itu adalah kekayaan gitu. Jadi permasalahan sebut saja ya kelalaian kita terhadap aset-aset wakaf itu sekarang harus kita perbaiki. Karena kalau tidak serius kita mengurus aset-aset Muhammadiyah itu, jangankan aset yang belum bersertifikat. Yang sudah aja? Yang sudah bersertifikat saja bisa diklaim orang. Bisa menjadi sertifikat lain. Baik, Pak Suhada. Pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, terima kasih Anda selalu menyaksikan IJF. Ikuti segmen berikutnya. Tolong ditertibkan seluruh aset-aset yang ada di Jawa Barat. Tidak boleh ada yang terabaikan.